Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang zebra, kuda bergaris dari Afrika. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan. Hamparan sabana Afrika adalah panggung bagi beberapa pertunjukan alam paling spektakuler di dunia. Dan salah satu aktor utamanya, tidak diragukan lagi, adalah zebra. Dengan corak hitam putihnya yang ikonik, mereka adalah simbol abadi dari alam liar benua ini. Sebuah mahakarya desain evolusi yang langsung dapat dikenali, namun di balik penampilannya yang mencolok itu, tersembunyi sebuah dunia yang penuh dengan adaptasi cerdas, struktur sosial yang kompleks, dan misteri yang telah membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad. Mengapa mereka memiliki garis-garis? Apakah mereka kuda putih bergaris hitam? Atau kuda hitam bergaris putih? Mereka lebih dari sekadar kuda liar dengan piyama. Mereka adalah hewan yang tangguh, sosial, dan sangat penting bagi ekosistem sabana. Dalam episode ini, kita akan mengupas lapisan-lapisan misteri di balik garis-garis ikonik ini untuk mengungkap 10 fakta paling menakjubkan tentang zebra, kuda liar Afrika yang karismatik. Fakta pertama, misteri garis-garis yang membingungkan. Pertanyaan paling mendasar dan paling banyak diperdebatkan tentang zebra adalah fungsi dari garis-garis mereka yang dramatis. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mengajukan berbagai teori. Teori pertama yang populer adalah kamuflase. Dipercayai bahwa di tengah kawanan yang besar, garis-garis yang bergerak bersama-sama akan menciptakan ilusi optik yang membingungkan bagi predator seperti singa, membuatnya sulit untuk menargetkan satu individu. Teori lain menyarankan fungsi termoregulasi. Garis-garis hitam akan menyerap panas lebih cepat daripada garis-garis putih yang mungkin menciptakan aliran udara konveksi kecil di atas kulit zebra, membantu mendinginkan mereka di bawah terik matahari Afrika. Ada juga gagasan bahwa setiap pola garis bersifat unik seperti sidik jari manusia yang memungkinkan zebra untuk saling mengenali. Namun, teori yang paling banyak mendapat dukungan dari penelitian terbaru adalah sebagai pengusir serangga. Eksperimen menunjukkan bahwa lalat penghisap darah seperti lalat tsetse yang dapat membawa penyakit mematikan lebih sulit mendarat pada permukaan bergaris dibandingkan permukaan berwarna solid. Cahaya yang terpolarisasi yang dipantulkan oleh garis-garis tersebut tampaknya mengganggu sistem visual lalat, menjadikannya strategi pertahanan yang sangat efektif terhadap parasit. Fakta kedua, hitam bergaris putih, bukan sebaliknya. Salah satu perdebatan klasik lainnya adalah apakah zebra berwarna putih dengan garis hitam atau hitam dengan garis putih. Meskipun tampak seperti teka-teki filosofis, ilmu pengetahuan memberikan jawaban yang pasti. Bukti dari embriologi menunjukkan bahwa pada tahap awal perkembangan janin, seluruh tubuh zebra berwarna gelap atau hitam. Garis-garis putih kemudian muncul sebagai hasil dari penghambatan produksi pigmen melanin. Jadi, secara fundamental, seekor zebra adalah hewan hitam dengan garis-garis putih yang ditambahkan kemudian. Jika Anda mencukur bulu zebra, Anda akan menemukan bahwa kulit di bawahnya juga berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Garis-garis putih hanyalah hasil dari folikel rambut yang secara selektif dimatikan dari produksi pigmen. Misteri ini akhirnya terpecahkan, mengonfirmasi bahwa kuda liar Afrika ini
pada dasarnya adalah kuda hitam yang mengenakan mantel bergaris putih yang menakjubkan. Fakta ketiga, 3 spesies dengan pola garis berbeda. Meskipun kita sering membicarakan zebra, seolah-olah mereka adalah satu jenis hewan. Sebenarnya ada 3 spesies zebra yang berbeda yang hidup di Afrika. Dan masing-masing memiliki pola garis yang khas. Spesies yang paling umum dan tersebar luas adalah zebra dataran plains zebra. Mereka memiliki garis-garis yang tebal dan lebar di bagian depan tubuh, yang menjadi lebih tipis dan horizontal di bagian belakang, dan garis-garisnya seringkali meluas hingga ke bawah perut. Mereka juga sering memiliki garis bayangan berwarna coklat pucat di antara garis-garis hitam utama. Spesies kedua adalah zebra gunung mountain zebra yang ditemukan di Afrika bagian selatan. Garis-garis mereka lebih tipis dan lebih rapat dibandingkan zebra dataran. Dan perut mereka benar-benar putih tanpa garis. Ciri khas mereka adalah adanya lipatan kulit di leher yang disebut gelambir. Spesies ketiga dan yang terbesar serta paling terancam punah adalah zebra GR, VGR, Vias zebra yang ditemukan di Ethiopia dan Kenya. Mereka memiliki garis-garis yang sangat tipis, rapat, dan elegan yang tidak bertemu di perut, serta telinga yang besar dan bulat memberikan penampilan yang sangat berbeda dari sepupu mereka. Fakta keempat, struktur sosial yang kompleks dan setia. Zebra adalah hewan yang sangat sosial, tetapi struktur sosial mereka bervariasi antar spesies. Zebra dataran dan zebra gunung hidup dalam kelompok keluarga kecil yang stabil yang disebut harem. Harem ini biasanya terdiri dari satu jantan dewasa seekor kuda jantan, beberapa betina antara 1 hingga 6, dan anak-anak mereka. Ikatan dalam harem ini sangat kuat dan dapat bertahan seumur hidup. Kuda jantan akan dengan gigih mempertahankan haremnya dari jantan lain. Sementara, para betina membentuk ikatan yang erat satu sama lain. Jika kuda jantan pemimpin mati atau digulingkan, para betina seringkali tetap bersama sebagai satu unit. Sebaliknya, zebra GR, V, memiliki struktur sosial yang lebih cair. Jantan dewasa bersifat teritorial, mengklaim wilayah yang luas, dan akan kawin dengan betina manapun yang melewati wilayahnya. Betina dan anak-anak mereka akan membentuk kelompok-kelompok kalampok sementara yang komposisinya dapat berubah dari hari ke hari tanpa ikatan jangka panjang yang terlihat pada spesies zebra lainnya. Fakta kelima, komunikasi melalui suara dan bahasa tubuh. Zebra memiliki repertoar komunikasi yang kaya untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka menggunakan berbagai vokalisasi. Suara mereka yang paling terkenal adalah panggilan 2 suku kata yang sering digambarkan sebagai quagga, yang diyakini menjadi asal mula nama subspesies quagga yang telah punah. Mereka juga dapat mendengus, mendengking, atau menyalak untuk menyampaikan pesan yang berbeda, mulai dari sapaan hingga peringatan bahaya. Namun, sebagian besar komunikasi mereka bersifat non-verbal. Posisi telinga mereka adalah indikator suasana hati yang sangat jelas. Telinga yang tegak menunjukkan ketenangan. Telinga yang sedikit ke depan menunjukkan minat atau persahabatan. Sementara telinga yang ditarik ke belakang dan menempel di kepala adalah tanda kemarahan atau ketakutan yang jelas. Mereka juga menggunakan ekspresi wajah, seperti membuka mulut dan menunjukkan gigi, serta postur tubuh untuk menegaskan dominasi atau menunjukkan kepasrahan. Fakta keenam, tendangan maut dan pertahanan diri yang tangguh. Hidup di sabana Afrika berarti terus-menerus berada di bawah ancaman predator seperti singa, hyena, dan buaya. Zebra
bukanlah mangsa yang mudah. Mereka telah mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang sangat tangguh. Senjata utama mereka adalah kewaspadaan kolektif dari kawanan dan kecepatan lari mereka yang bisa mencapai 65 km per jam. Namun, jika terpojok, mereka adalah pejuang yang ganas. Tendangan kaki belakang mereka sangat kuat dan akurat. Cukup kuat untuk mematahkan rahang singa atau bahkan membunuhnya seketika. Mereka akan menendang dengan kekuatan luar biasa ke arah ancaman. Selain menendang, mereka juga memiliki gigitan yang kuat yang dapat menimbulkan luka serius. Ketika seekor anggota kawanan diserang, anggota keluarga lainnya tidak selalu melarikan diri. Mereka seringkali akan membentuk lingkaran pertahanan di sekitar individu yang terluka atau mudah menghadap keluar dengan gigi terkatup dan siap menendang. Menunjukkan solidaritas dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi bahaya. Fakta ketujuh, migrasi epik dan peran sebagai perintis. Zebra dataran terkenal karena melakukan salah satu migrasi darat terbesar di planet ini. Setiap tahun, ratusan ribu zebra seringkali bergabung dengan wildebeest akan melakukan perjalanan ratusan kilometer melintasi Serengeti di Tanzania dan Maasai Mara di Kenya. Perjalanan epik ini didorong oleh pencarian rumput segar dan air yang mengikuti pola hujan musiman. Dalam perjalanan ini, mereka menghadapi banyak bahaya, termasuk penyeberangan sungai yang dipenuhi buaya dan pengintaian predator yang konstan. Dalam ekosistem sabana, zebra memainkan peran penting sebagai perintis penggembalaan. Mereka memiliki sistem pencernaan yang mampu memproses rumput-rumput tua yang lebih keras dan berkualitas rendah. Dengan memakan bagian atas rumput yang kasar ini, mereka membuka jalan bagi herbivora lain seperti wildebeest dan gazelle yang lebih menyukai pokok rumput yang lebih muda dan lebih bergizi yang tumbuh setelahnya. Dengan cara ini, mereka membantu menciptakan dan memelihara padang rumput yang sehat yang mendukung berbagai macam spesies. Fakta ke-8, ingatan yang luar biasa dan peta mental. Untuk bertahan hidup dan menavigasi perjalanan migrasi yang panjang, zebra diberkahi dengan ingatan yang luar biasa. Mereka mampu mengingat rute migrasi yang telah mereka pelajari dari generasi sebelumnya, termasuk lokasi lubang air yang dapat diandalkan, area penggembalaan terbaik, dan tempat-tempat berbahaya yang harus dihindari. Dipercaya bahwa kuda betina tertua dalam sebuah harem seringkali bertindak sebagai penyimpan memori kelompok, memimpin keluarganya di sepanjang jalur yang telah teruji oleh waktu. Peta mental yang detail ini sangat penting, terutama selama musim kemarau yang keras, ketika pengetahuan tentang di mana menemukan sumber air terakhir bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kemampuan kognitif ini menyoroti kecerdasan mereka yang sering diremehkan, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya hewan yang mengikuti naluri buta, tetapi juga navigator yang berpengalaman di lanskap Afrika yang luas. Fakta ke-9, kisah tragis quagga. Sejarah zebra juga memiliki bab yang menyedihkan, yaitu kisah quagga. Quagga adalah subspesies dari zebra dataran yang pernah berkeliaran dalam jumlah besar di Afrika Selatan. Mereka sangat unik karena garis-garis mereka hanya ada di bagian depan tubuh kepala, leher, dan bahu sebelum memudar menjadi warna coklat solid di bagian belakang tubuh. Sayangnya, penampilan khas ini tidak menyelamatkan mereka. Para pemukim Eropa memburu mereka tanpa ampun untuk diambil kulit dan dagingnya. Dan juga karena mereka dianggap sebagai pesaing bagi ternak yang merumput. Perburuan yang tak terkendali ini menyebabkan populasi mereka runtuh. Quagga liar terakhir diyakini telah ditembak pada akhir tahun 1870-an dan individu terakhir di dunia
seekor betina di kebun binatang Amsterdam. Mati pada tanggal 12 Agustus tahun 1883. Kepunahan quagga menjadi pengingat yang menyedihkan tentang dampak destruktif manusia terhadap keanekaragaman hayati dan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi spesies yang tersisa. Fakta X. Upaya konservasi dan masa depan yang bergaris-garis. Meskipun zebra dataran masih relatif umum, dua spesies zebra lainnya tidak seberuntung itu. Zebra GR, V dan zebra gunung, keduanya menghadapi masa depan yang tidak menentu dan terdaftar sebagai terancam punah, endangered, dan rentan vulnerable. Populasi mereka telah menurun drastis akibat hilangnya habitat karena perluasan pertanian dan peternakan, persaingan untuk mendapatkan air dan rumput dengan ternak, serta perburuan liar. Untungnya, berbagai organisasi konservasi bekerja sama dengan pemerintah lokal dan komunitas untuk melindungi zebra-zebra ini. Upaya ini mencakup perlindungan habitat, patroli anti perburuan, program pemantauan populasi, dan bekerja dengan peternak lokal untuk mengurangi konflik. Melindungi zebra berarti melindungi kesehatan seluruh ekosistem sabana. Garis-garis mereka bukan hanya indah, mereka adalah bagian integral dari permadani kehidupan Afrika. Dengan upaya yang berkelanjutan, kita dapat berharap bahwa pemandangan kawanan zebra yang megah akan terus menghiasi lanskap Afrika untuk generasi-generasi yang akan datang. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.